Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawan, Stambuk F1188167 dari Prodi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi dan properti, yaitu jenis properti dan real estate dan karakteristik investasi. Yang pertama itu real estate. Real estate adalah properti yang real, yang terdiri dari tanah dan prasarana yang meliputi bangunan. Aset berwujud adalah aset yang berbentuk fisik dan mempunyai nilai yang dimilikinya. Contohnya termasuk properti pabrik dan peralatan. Aset berwujud terlihat dan dirasakan dan dapat dihancurkan oleh kebakaran, bencana alam, atau kecelakaan. Aset tidak berwujud ini di sisi lain memiliki kekurangan bentuk fisik dan terdiri dari hal-hal seperti kekayaan intelektual, perlengkapan jalan, struktur, dan sistem utilitas. Hak milik memberikan hak kepemilikan atas tanah, perbaikan, dan sumber daya alam seperti mineral. Industri pertambangan. Primer industri pertambangan terlibat dalam ekstraksi mineral berharga dan bahan geologi lainnya. Bahkan yang diekstraksi diubah menjadi bentuk termineralisasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pencari atau penambang. Kegiatan khas dalam industri pertambangan meliputi produksi logam, tumbuhan, hewan, air, dan lain-lain. Ada beberapa jenis real estate. Yang pertama tanah, yang kedua perumahan, yang ketiga komersial, dan keempat industri. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu investasi. Investasi adalah suatu aktivitas dalam menempatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai suatu investasi. Secara bahasa, menurut Wikipedia, pengertian investasi ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam suatu bentuk aktivitas sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang berinvestasi dikenal juga sebagai investor. Investasi ini juga terkadang disebut sebagai penanaman modal ke suatu perusahaan, sehingga istilah investasi ini sudah sangat fasih dalam suatu bidang bisnis. Ada beberapa tujuan investasi dalam bisnis. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Ya, sebagai contoh, jika Anda menanamkan suatu modal pada suatu perusahaan, maka Anda berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama Anda menanam modal di suatu perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini Anda akan terus menerima suatu royalti atau keuntungan. Yang kedua, memperbesar usaha. Selain dalam bentuk keuntungan berupa investasi, dapat digunakan untuk keperluan sosial, untuk memperbesar usaha, dan lainnya. Yang ketiga, jaminan bisnis. Jika menanam modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis sehingga Anda tidak kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk. Yang keempat, mengurangi persaingan. Investasi juga bisa mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di suatu bidang yang sama. Kita lanjut ke pembahasan manfaat investasi. Terkait dengan tujuan investasi yang telah disebutkan di atas, maka banyak pengusaha yang melakukan investasi dengan tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan dan memperluas usaha. Mengacu dari pengertian investasi, yang berarti sebagai bentuk suatu penanaman modal, maka investasi dalam bisnis bermanfaat untuk diantaranya. Yang pertama, meningkatkan aset. Salah satu contohnya ketika adalah seseorang membeli tanah atau properti saat ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dari harga saat membelinya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Berinvestasi pada saat ini tujuannya untuk dapat digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa depan. Salah satu contohnya adalah berinvestasi dalam bentuk emas, di mana tujuannya adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak atau lain sebagainya. Yang ketiga, gaya hidup hemat. Dengan berinvestasi, maka seseorang akan berupaya untuk dapat mengalokasikan uangnya untuk hal-hal yang penting saja. Pada akhirnya, hal ini juga dapat membuat orang tersebut menjadi lebih hemat. Yang keempat, menghindari terjerat hutang piutang. Masih berhubungan dengan poin, dengan suatu gaya hidup yang hemat dan sederhana, tentu saja seseorang akan terhindar dari masalah hutang. Mereka yang telah berkomitmen untuk berinvestasi secara rutin akan terhindar dari suatu masalah hutang piutang dan akhirnya akan membuat keuangannya akan menjadi lebih baik. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat investasi secara umum. Yang pertama, itu bisa menjadi suatu potensi penghasilan jangka panjang. Yang kedua, bisa mengungguli suatu inflasi. Yang ketiga,
bisa memberikan sebuah penghasilan yang sangat tetap. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan pada kebutuhan. Yang kelima, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan pada keuangan. Ada beberapa jenis investasi. Yang pertama, deposito. Yang kedua, saham, obligasi, reksadana, investasi properti. 6, dan terakhir itu emas. Kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis investasi secara khusus. Yang pertama itu jenis investasi berdasarkan asetnya. Yang kedua, jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Yang ketiga, jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang keempat, jenis investasi berdasarkan bentuknya. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.